Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Fathul Qorib. Kita sampai pada pembahasan tayamum. Faslun fit tayammumi wa fi ba'di nusakhil matani wa fi ba'di nusakhil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu wa tayammumu lughatan al-qasdu wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badlan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli udwin bi syara'ita makhsusatin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun, ini suatu pasal fit tayammumi, membahas tentang tayammum. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan pada sebahagian keterangan matan. Wa fi ba'di, dan pada sebahagian nusakhil matni, keterangan matan. Taqdimu hadzal fasli, taqdimu mendahulukan, hadzal fasli ini pasal, alal ladzi atas yang qablahu sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Yaitu pasal tentang khuf. Dan dalam sebagian keterangan matan, yaitu mendahulukan pasal ini daripada pasal sebelumnya. Yang dibahas ada di dalam sebagian keterangan matan itu, yang duluan itu apa? Bab tayammum, bukan khuf. Nah, gitu ya. Wa tayammumu lughatan, dan bermula tayammum itu menurut bahasa al-qasdu, yaitu menuju. Ini menurut bahasa, menuju sesuatu secara umum. Wa syar'an, dan menurut syarak, isalu turabin tahurin, isalu menyampaikan, turabin air, tahurin yang suci, lil wajhi wal yadaini untuk wajah, untuk muka, wal yadaini dan kedua tangan. Badlan an wudu'in, sebagai gantian an wudu'in daripada wudu. Au ghuslin, atau mandi wajib. Au ghusli udwin, atau basuhan anggota. Au ghusli udwin, atau basuhan anggota. Ghuslun basuhan, guslun
mandi. Itu bedanya. Kalau huruf gha-nya berbaris atas artinya basuhan. Kalau huruf gha-nya, ghainnya itu berbaris dhammah artinya mandi. Bisyara'it makhsusatin, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Tadi sudah dibahas tayamum itu adalah ya menurut bahasa ya menuju sesuatu. Dan menurut istilah, menurut syarat, yaitu menyampaikan air yang suci ke muka dan kedua telapak tangan. Jadi kalau wudu dia beda dengan tayamum. Wudu itu ya niat itu yang rukun, ya membasuh muka, tangan, sebagian rambut, kaki dan tartib. Kalau tayamum cukup dia kita itu tayamum istibahati sholat. Kalau agak tebal dibersihkan sedikit, kemudian muka kita lumuri dengan debu itu. Kemudian yang berikutnya, tepukan yang berikutnya, tangan kiri itu untuk kanan, tangan kanan untuk tangan kiri sampai ke ujungnya. Itu badlan an wudu'in, inilah sebagai pengganti wudu dengan air. Au ghuslin, atau dia janabah ya tidak ada air, maka dia tayamum. Tidak ada air, maka dia tayamum untuk pengganti wudu. Tidak ada air, dia tayamum sebagai pengganti mandi. Au ghusli udwin, atau membasuh anggota. Membasuh anggota yang tidak boleh terkena air. Kalau dia terkena air nanti dia sakit. Itu maksudnya. Au ghusli udwin ini. Dan tadi badlan an wudu'in, sebagai ganti daripada wudu sudah. Sebagai ganti daripada ghuslin sudah. Yang terakhir au ghusli udwin, atau membasuh anggota yang tidak boleh terkena air. Karena kalau terkena air nanti itu akan menjadi sakit. Kan digantilah anggota yang tidak boleh terkena air itu dengan apa? Turabin tahurin atau turabun tahur. Dengan syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Dan bermula syarat tayamum itu ada 5. Khamsatu asya'a, 5 sesuatu. Wa fi ba'dhi nusakhil matni khamsu khisalin, dan pada sebagian keterangan matan itu khamsu khisalin, 5 sesuatu, 5 khisal, 5 bagian. Jadi dalam kitab ini disebut apa? Khamsatu asya'a. Di dalam kitab yang lain disebut khamsu khisalin dalam lapas matannya. Antum? Apa yang pertama? Ahaduha, salah satunya dari khamsatu asya'a itu. Kembali kepada khamsatu asya'a. Wujudul uzri bisafarin au maradin. Wujudul uzri, adanya uzur. Adanya halangan. Uzur itu halangan.
Sebab apa? Bisa farin, karena dia musafir. Gimana? Contohnya di pesawat, tidak ada air, sedangkan sholat sudah masuk waktu. Misalnya di pesawat ada debu misalnya, atau di kapal. Di kapal itu misalnya airnya tidak ada, walaupun di tengah laut, tapi airnya macet misalnya. Kita mau wudhu di laut, nanti jatuh dan tenggelam. Itu sebab ada musafir. Uzri disafari. Au maradin, atau karena sebab sakit. Au maradin, atau sakit. Ini bisa menjadi alasan orang itu melakukan tayamum. Artinya menggunakan debu. Wasani, dan yang kedua dukhulu waqtis sholati. Yang kedua adalah dukhulu waqtis sholati, masuknya waktu sholat. Kalau mau tayamum, syarat yang kedua itu adalah apa? Masuk waktu sholat, baru kita tayamum. Jangan sebelum masuk sholat. Misalnya tayamumnya jam berapa? Jam 9. Tidak bisa. Harus masuk waktu sholat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Fala yasihhu tayammumu laha, maka tidak boleh, maka tidak sah. Fala yasihhu, maka tidak sah at-tayammumu, oleh tayamum laha baginya. Qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya. Ya. Sebelum masuk apa? Waktu sholat. Qabla dukhuli waqti sholat. Maka tidak sah tayamum baginya. Bagi apa? Nah, ya, sholat qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya, waktu sholat. Jadi harus masuk waktu dulu. Ya. Juga nanti akan diperkirakan mungkin ada air. Artinya tayamum itu adalah digunakan waktu emergency, darurat. Hanya disyaratkan oleh Tuan Musonib di kitab ini harus masuk waktu sholat dulu, ikhtiar dulu, cari air dulu. Begitu masuk sholat tidak ada air, begitu waktu masuk waktu sholat tidak ada air, maka tayamum. Baik tayamum untuk pengganti wudu, baik tayamum untuk pengganti mandi, baik tayamum mengganti anggota tubuh yang yang tidak boleh terkena air karena sakit. Misalnya dia musafir, ya, pastikan dulu, ya, cari air dulu. Nah, begitu sudah masuk waktu sholat tidak ada, maka solusinya adalah menggunakan debu yang suci. Ya. Debu yang suci, ya, yang menyucikan. Artinya bisa mengangkat hadas. Kan ada air itu, air yang suci dan menyucikan, namanya air mutlak. Sudah masuk kita? Sudah masuk? Di kifayah belum masuk. Besok pembahasannya. Ya, nanti pembahasannya. Ada air mutlak, air yang suci menyucikan, namanya air mutlak. Suci diminum dan bisa menyucikan.
kakinya mengangkat atas. Kemudian masih ngaji. Lanjut Anda. Wasalisu, dan yang ketiga. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga itu apa? Thalabul ma'i. Syarat tayamum yang ketiga itu adalah thalabul ma'i, mencari air. Ba'da dukhulil waqti, ba'da sesudah dukhulil waqti, masuknya waktu. Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Au biman adzina lahu fi talabihi, au biman adzina lahu fi talabihi, atau biman, dengan orang adzina, mengizinkan lahu bagi orang itu fi talabihi, pada mencarinya. Hak kembali kepada alma, ai fi talabil ma. Jadi syarat yang ketiga itu adalah mencari air setelah masuknya waktu dengan dirinya sendiri, ya, dia cari sendiri airnya, itu maksudnya ba'da dukhulil waqti binafsihi, dia ada ikhtiar dirinya mencari air itu. Au biman adzina lahu, atau orang yang diizinkan untuk mencari apa? Fi talabil ma, pada mencari air. Dia berusaha sendiri atau dia suruh orang untuk mencari air. Jadi tidak bisa kemudian kita langsung tiba-tiba tayamum, tidak ada ikhtiar. Cari dulu airnya. Baru kita tayamum. Tidak langsung main tayamum aja gitu. Cari air. Tapi kan sekarang air banyak, ya. Air banyak. Inilah hukum. Kalau tidak ada air, maka ada solusi, ada alternatif yang diberikan. Jadi kita cari sendiri atau kita suruh orang, kita izinkan orang untuk mencari. Fayatlubul ma'a, maka dia mencari air. Min rihlihi. Ada yang bilang kitabnya mirijlihi di situ? Ada. Ada yang bilang mirihlihi? Angkat tangan yang bilang mirrijlihi. Mirrijlihi ada? Angkat tangan yang bilang mirrijlihi. Mirrijlihi. Kitab saya mirrijlihi. Kalau mirrijlihi, dari kakinya. Fayatlubul ma' min rijlihi, maka dia mencari air dari kakinya. Kalau dia bilang fayatlubul ma' min rihlihi, yang tepat itu min rihlihi, dari kendaraannya, dari seputaran bawaannya, dari kendaraannya, dari barang bawaannya. Ya, dari rihlah itu kan perjalanan, ya. Kalau di sini mirihlihi, fayatlubul ma' mirrijlihi, maka ia mencari air dari kakinya. Kalau pakai jim, kalau mirihlihi, dari kendaraannya, dari bawaannya. Warif qatihi, dan sahabatnya, ya, kolega, partnernya. Rafiq itu kan teman. Rafiqun itu teman.
Baik ya. Jadi dia mencari air dari kendaraannya dan teman-temannya. Fa in kana munfaridan, maka jikalau dia sendiri, fa in kana maka jika ada munfaridan dia sendiri, nazara hawalaihi, maka ia melihat, nazara maka ia melihat hawalaihi sekitarannya, minal jihatil arba'i dari penjuru-penjuru yang 4. Jihatun itu penjuru. Kalau minal jihati ini adalah jamak muannatsis salim di ziyadatil alif wat ta. Jadi kalau dia sendiri dalam perjalanan itu maka dia apa? Nazara hawalaihi. Dia melihat seputarannya, minal jihatil arba'i dari penjuru yang 4. Mana penjuru yang 4? Timur, barat, utara, dan selatan. Cari di situ. Ya. Jalan dulu, lihat. Jalan dulu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Itu namanya bentuk ikhtiar. Sudah saya sampaikan tadi, tidak semerta ya, tidak langsung kita menggunakan debu yang suci untuk kita sebagai pengganti wudhu dan mandi atau menggantikan anggota yang sakit. Kalau anggota yang sakit pasti bisa karena dia sakit, memang nggak bisa. Ini sebagai pengganti wudhu dan mandi ini. Ya. In kana bimustawin minal ardi, jika ada bimustawin minal ardi, datar minal ardi daripada bumi. In kana jika ada bimustawin dengan datar, ya, mustawa itu sama. Tapi kita artikan di sini datar. In kana bimustawin jika ada datar minal ardi dari bumi, fa in kana fiha maka jika ada fiha padanya pada bumi irtifa'un menaik, mendaki, ya, wan khifadun dan menurun. Kan bumi itu ada yang apa? Naik, ada yang menurun, bukit, ya. Jika ada bumi itu, ya, jika ada pada bumi itu irtifa'un wa khifadun, ada yang berbukitan, ya. Taraddada qadra nazrihi, taraddada kemudian dia apa? Dia taraddada, dia bolak-balik. Taraddada itu, taraddud itu balik maksudnya. Rodda, mengembalikan. Dia bolak-balik, zihaban wa iyaban maksudnya. Dia berangkat pergi, artinya bolak-balik. Qadron nazrihi, ukuran pandangannya. Ya. Nah, saya ulang lagi, jika dia sendiri, maka dia lihat dulu dari sekitarnya untuk mencari air dari 4 penjuru tadi. Atau buminya dia datar. Wa in kana bimustawin minal ardi. Ya, in kana bimustawin minal ardi. Ya. Kalau dia sendiri, maka dia melihat sekitarnya dari 4 penjuru. Jika buminya itu datar. Artinya buminya datar, tidak ada pegunungan ya. Ya, tidak ada pegunungan.
Wa in kana munfaridan, itu maksudnya ibarat ini. Fa in kana munfaridan nazara hawalaihi, jika dia sendiri maka dia melihat sekitarnya, minal jihatil arba'in, dari 4 penjuru. In kana bimustawi minal ardi, jika ada bumi itu apa? Jika ada datar bumi itu lurus, datar, ya, dada turun naik dan lurus. Lihat aja, lihat ke utara, ke selatan, lihat ke timur, lihat ke barat, tidak ada air, udah pakai debu untuk tayamum, udah tidak ada air lah. Itu kalau buminya datar. Fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun, maka jika ada bumi itu turun naik, dia berbukitan maksudnya. Irtifa naik, inkhifad turun, taraddada qadra nazrihi, maka dia bolak-balik ukuran pandangannya. Tahu ukuran pandangannya? Taraddada, bolak-balik. Qadra nazrihi, ukuran pandangannya. Jadi dia naik nih, naik. Udah, mana ukuran pandangannya itu? Sejauh dia memandang itu, coba cari ke sini. Udah enggak ada. Balik lagi. Nurun misalnya. Mana ukuran pandangannya? Udah turun. Oh, enggak ada. Sana lagi. Udah cari timur, barat, selatan, utara, ukuran pandangannya enggak ada. Maka gunakan debu untuk bersuci. Kok kita jalan di sini, Ustaz? Karena buminya dia menaik dan menurun, dia berbukitan. Kecuali tadi yang datar itu cukup kita diam di situ melihat timur, barat, selatan dan utara. Paham toh? Baik. Kita lebih cepat lagi. Warabi'u, yang keempat. Ta'azzuru isti'malihi ay al-ma'i. Nah, kenapa dibaca al-ma'i di sini? Kenapa baris bawah? Seolah-olah begini, ini tafsiran ayat itu. Yang keempat adalah ta'azzuru isti'malihi ay isti'malil ma'i. Gitu ya. Hanya al-ma'i berbaris bawah. Entah? Ta'azzuru isti'malihi ay al-ma'i. Seolah-olah dia mengatakan apa? Ta'azzuru isti'malil ma'i. Entah? Uzur isti'malihi, menggunakannya, ay, yaitu al-ma'i, air. Bi ayya khafa, dengan ia takut, min isti'malil ma'i, dari menggunakan air, ala dhihabi nafsin, atas hilangnya jiwa. Yang keempat ini adalah uzur, tidak bisa menggunakan air karena dia takut, bi ayya khafa, bahwa dia takut, min isti'malil ma'i, dia takut sekali untuk menggunakan air. Kenapa takut? Ala zihabi nafsin, atas hilangnya jiwa. Kalau nafasin, ala zihabi nafasin, atas hilangnya nafas. Kalau ala zihabi nafsin, hilangnya jiwa. Takut dia nanti kalau dia mandi janabah haid menggunakan air, takutnya sakit, meninggal karena demam tinggi misalnya, atau wudu. Ya. Au manfaati udwin, atau ke manfaat anggota. Anggota apa? Tubuh. Ini kalau kena air nanti hilang nih anggota tubuh kita yang digunakan untuk kita pakai air. Nah, ini tambah bengkak, tambah sakit. Tuh, kita pakai tayamum. Wa yadkhulu fil uzri, dan masuk pada uzur itu apa? Yang dikategorikan uzur menggunakan air itu apa? Sehingga harus
menggunakan debu. Ma lau kana biqurbihi ma'un wa khafa lau qasadahu ala nafsihi min sabu'in au udwin au ala malihi. Malau kana, jikalau ada, ma sesuatu barang, lau kana jika ada, biqurbihi dekatnya, maun ada air, wa khafa dan dia takut, lau qasadahu jikalau dia menujunya, jikalau dia berjalan kepadanya, jikalau dia menujunya, apa artinya? Jikalau dia menuju ke sana ya, qasada itu menuju. Lau qasadahu ala nafsi, jikalau dia menujunya, ha itu kembali kepada mana? Air. Lau qasadahu ay qasadal ma. Dia takut jika dia menuju air itu ala nafsi atas dirinya. Jika dia takut kalau dia ke sana sendiri, apa yang ditakutkan? Min sabu'in, dari binatang buas. Dari binatang buas. Ini termasuk apa? Wa yadkhulu fil uzri. Dia masuk dalam kategori uzur. Malau kana biqurbihi ma'un, jika sesuatu yang jikalau ada dekatnya itu ma'un ada air, tetapi apa? Dia dekat, memang ini ada dan ya ada air, tetapi dia takut, wa khafa, dia takut kalau dia ke sana itu sendiri, lau qasadahu ala nafsihi, ya takut apa? Min sabu'in, ya, jarak 20 meter atau 500 meter ada memang air, tetapi ada binatang buas. Ini termasuk dalam kategori uzur, maka boleh kita menggunakan debu untuk pengganti wudu dan mandi. Au udwin, au aduwin, atau musuh. Kalau udwin nanti permusuhan artinya. Udwan. Sekarang au aduwin atau musuh. Ada air jarak 500 meter, tapi pertama apa? Pertama ada binatang buas, maka boleh tayamum. Ada air jarak 500 meter, tetapi di sana itu ada musuh, misalnya ada peperangan terjadi. Kalau saya ke sana nanti saya akan terbunuh. Maka kita di tempat itu tidak ada air seputaran kita, maka gunakanlah debu. Kita gunakan tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi. Au ghasibin, bukan gosip. Au ghasibin, mana dia? Au ala malihi, atau atas hartanya. Ada air jarak 500 meter, tetapi nanti kalau saya tinggalkan apa? Au ala malihi min sarikin, atau atas hartanya min sarikin, dari pencuri. Dia sendiri di situ, di kampung itu. Sedangkan jarak 500 meter atau setengah kilo itu baru ada air. Tetapi kalau saya tinggalkan harta saya ini, nanti akan dicuri. Karena dia sendiri, dan musimnya memang musim rawan maling, maka disitulah gunakan pakai tayamum. Paham toh?
au ghasibin, atau perampas, orang yang merampas, perampok ya, ghasibin, au ghasibin, atau perampok, orang yang suka merampok, merampas. Nah, makanya apa? Gosop ya, mencuri, ya merampas itu. Ya, dia takut pencuri, dia takut perampok, maka itu juga termasuk daripada uzur. Apa yang pertama tadi? Ada air dekatnya, tapi dia takut ke sana karena ada binatang buas. Ada air, dia takut ke sana karena ada musuh. Ada air, tetapi apa? Ada pencuri, lagi rawan, atau ada perampok. Kalau saya tinggalkan barang saya, semuanya akan habis. Maka ini termasuk dalam uzur. Wa yujadu fi ba'dhi nusakhil matni, dan didapatkan fi ba'dhi, pada sebahagian, nusakhil matni, keterangan matan, fi hadza syarti, pada ini syarat, ziyadatun, sebagai tambahan, ba'da ta'azzuri isti'malihi, ba'da, sesudah, ta'azzuri, uzur, isti'malihi, menggunakannya. Dan didapatkan wa yujadu fi ba'dhi nusakhil matni, dan didapatkan pada sebagian keterangan matan, pada syarat ini apa? Fi hadza syarti ziyadatun, sebagai tambahan, ba'da ta'adzuri isti'malihi, sesudah uzur menggunakannya. Wahia, apa tambahan itu? Wa iwazuhu ba'da talabi, yaitu membutuhkan air ba'da talabi, setelah mencari. Ya, itu pada sebagian keterangan matan. Ya, pada syarat ini ada tambahan. Ya, di kitab yang lain, setelah uzur menggunakan air, apa? Kan wal ta'azzur isti'maluhu, ada tambahan di situ katanya dalam sebagian keterangan matan kitab. Apa? Wa zuhu ba'da talabi. Ya, itu tambahannya kalau di sebagian keterangan matan kitab yang lain, itu membutuhkannya setelah mencari, membutuhkan air setelah dicari. Baik, yang berikutnya, wal khamisu, yang kelima, boleh kita bertayamum itu, yang kelima itu apa? At-turabut tahiru, debu yang suci. Ini syarat tayamum yang kelima, ya. Roni, apa syarat tayamum yang kelima? Apa syarat tayamum yang kelima, Putri? Apa syarat tayamum yang kelima? At-turabut tahiru, air debu yang suci. At-turabut tahiru, debu yang suci. Ai at-tuhuru, ghairul munadda, yang tidak bercampur. Wa yasduqut tahiru bil maqsubi, dan benar oleh air yang suci bil maghzubi, dengan digosok, di apa? Dicuri, dirampas. Wa turabin maqbaratin, dan debu makbarah, kubur, lam tumbas, yang belum digali.
disebutkan. Wa yujadu fi ba'dhin nusakhi, dan didapatkan pada sebagian keterangan matan ziyadatun, tambahan, bi hadza syarti, pada ini syarat, wahia yaitu alladzi lahu gubarun, yang ada baginya gubarun, debu. Dan sebagian keterangan matan juga menyebutkan apa? Pada syarat ini yaitu gubarun, ya, ada debu, ada debunya. At-turabu tahiru apa tadi? Tanah yang suci. Tanah yang suci, alladzi lahu gubarun, gitu maksudnya. Yang ada di dalamnya, yang ada alladzi, yang lahu, bagi tanah tersebut, gubarun, ada debunya. Kalau tanahnya saja tidak bisa, harus tanah yang berdebu. Fa in khalatahu jissun, maka jika khalatahu, bercampur tanah itu, fa in khalatahu, maka jikalau bercampur akan tanah itu, jissun, oleh apa? Apa jissun? Jissun itu kapur, ya, batu kapur. Au ramlun, atau apa? Tanah yang suci tadi itu bercampur dengan ramlun, dengan pasir. Ar-ramlu itu pasir. Lam yajuz, kata musannif di sini, tidak boleh. Artinya, ya, tanah yang suci tadi dia harus memiliki debu. Itu yang boleh dipakai tayamum. Di tembok ada nggak debu? Ada, misalnya kan di tembok debu, pakai, bisa. Ya. Dan dia suci dan menyucikan, nggak boleh nanti sembarangan ngambil, ya, di bawah anjing banyak, ada kotoran dan lain sebagainya, ada kotoran ayam dan sebagainya. Dia tadi sudah disebutkan suci dan menyucikan. Kalau misalnya tanah itu bercampur dengan tanah kapur tadi, ada apa? Ada itu, memang ada debunya, kemudian dia bercampur lagi dengan tanah kapur itu, tidak sah, lam yajuz, kata musannif. Atau dia bercampur dengan pasir, ya, tidak sah, lam yajuz. Maka bagaimana syaratnya? Dia tanah yang suci dan dia memiliki gubar. Apa? Gubar. Dia memiliki debu. Gak ada campuran gamping itu, gak ada campuran pasir. Baik. Wa hadza muwafiqun, dan ini adalah yang disepakati di maqalahu Nawawi, bagi sesuatu qalahun Nawawi, berkatakan dia oleh Imam Nawawi fi Syarhil Muhazzabi, pada kitab Syarah Muhazzab, wa Tashihi, dan kitab Tashih, lakinnahu, akan tetapi beliau fi Raudhah
dalam kitab Rawdah wal Fatawa dan kitab Fatawa, jawaza zalika, membolehkan yang demikian itu walaupun bercampur dengan apa? Bercampur dengan kapur, walaupun bercampur dengan pasir, boleh. Itu kata beliau di dalam kitab apa? Rawdah dan Fatawa. Lakinnahu fir rawdati wal fatawa, akan tetapi apa? Lakinnahu, tetapi dia fir rawdah, pada kitab Rawdah wal Fatawa dan kitab Fatawa karangan Imam Nawawi, jawaza zalika, membolehkan yang demikian itu. Yang tidak boleh di mana? Beliau mengatakan di dalam kitab Syarah Muhazzab dan Tashihnya. Tapi di dalam kitab Rawdah dan Fatawa beliau membolehkan bercampur dengan gamping atau pasir. Tinggal sedikit sampai wafar itu ya, biar penjelasan. Wa yasihhu tayammum aidan, dan sah tayammum pula. Biramlin fihi gubarun, dengan debu, dengan pasir. Biramlin, dengan pasir, fihi, padanya gubarun, ada gubarnya, ada debunya. Betul? Wa kharaja biqaulil musannifi, dan keluar dengan perkataan tua musannif, at-turabu, yaitu apa? Turab. Apa itu turab? Tanah. Ghairuhu, selainnya, yang tidak termasuk maksudnya. Keluar dengan perkataan musannif, yaitu tanah, ghairu, selainnya. Apa yang keluar yang tidak boleh menjadi alat untuk bertayamum? Kanuratin, seperti apa? Nurah itu seperti batu kapur. Wa suhaqati khazafin. Suhaqah itu apa? Pecahan genteng. Nah, keluar dengan perkataan musannif itu apa? At-turabu, tanah, ghairuhu, selainnya. Artinya tidak termasuk menjadi alat untuk melakukan apa? Tayamum. Kan nurati, seperti tadi gamping, kapur, ya, atau pecahan khazaf tadi, ya, pecahan genteng tadi. Wa kharaja bit tahiri, dan keluar, wa kharaja, dan keluar perkataan musannif itu apa? Bit tahiri, dengan suci itu apa? An-najisu, yaitu najis. Jadi enggak boleh kita menggunakan alat untuk tayamum, itu adalah dia terdiri dari ada najis, mengandung najis. Wa kharaja bit tahir, keluar dengan yang dimaksud dengan suci itu apa? An-najisu, yaitu najis. Keluar dengan perkataan musannif, tanah itu apa? Yang selainnya, selain tanah. Ghairuhu ay ghairut turab, apa? Selain tanah itu, seperti nurah. An-nuratu, yaitu apa? Kapur, batu kapur. Turab enggak boleh. Di situ ada campuran kapur. Enggak boleh kita menggunakan kapur. Keluar dengan suci itu apa? Yang keluar yang tidak termasuk suci itu an-najisu, tanah yang terkena najis, debu tadi. Wa ammat turabul musta'malu, dan adapun
tanah yang sudah dipakai ada namanya air mustakmal ya, yang sudah dipakai. Adapun tanah yang sudah dipakai fala yasihhut tayammum bihi wallahu a'lam. Maka tidak sah oleh tayamum dengannya. Maksudnya adapun tanah yang sudah digunakan itu tidak sah digunakan untuk melakukan tayamum. Ya sudah dipakai tayamum, kemudian dipakai lagi, itu namanya mustakmal. Dipakai untuk tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi, itu namanya mustakmal. Paham tuh? Ada juga namanya air mustakmal, air yang sudah dipakai. Misalnya kurang dari 2 kullah, ada percikan air masuk ke tempat duduk kita, bisa menjadi air mustakmal. Air mustakmal sedikit-sedikit dikumpulin lebih dari 2 kullah itu hilang, maka boleh dipakai bersuci. Nanti ada pembahasannya itu. Ya, itu ya. Ada 5 syarat untuk digunakan tayamum. Ya. Pertama apa? Apa yang pertama? Adanya uzur dengan musafir atau sakit. Ada uzur musafir atau ya disafarin dengan sebab musafir. Sababiyah di sini. Ada uzur dengan sebab musafir. Di sini apa namanya? Sababiyah dengan sebab musafir atau sakit. Yang kedua, dukhul waktu sholat, masuknya waktu sholat. Wasalisu, yang ketiga, tolabul ma, mencari air. Kemudian apa? Yang keempat adalah ta'azzur istimalihi, uzur menggunakannya, ya, menggunakan air, sudah dijelaskan semua tadi. Wal khamisu, yang terakhir, at-turabut tahiru, tanah yang suci. Besok kita masuk pada wafaraidu arba'atu asya'ah. Fardu tayamum itu ada 4. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir umurana kullaha ya muyassir al-asir wa yassir al-asir 'alayka yasir. Allahumma ij'al awladana wa banatana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an الصالحين والصالحات واجعلهم من العلماء العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.